Kali ini kita masih akan membahas tentang update algoritma Google Mei 2022. Apa yang terjadi setelah 1 minggu update bagian terakhir? Kami akan menyampaikan hasil analisa yang kami temukan dari update algoritma kali ini. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Devri, masih di channel Devri SEO. Kali ini kita di konten berita SEO terkini. Oke, sebelumnya bagi Anda yang baru pertama kali menonton video saya, silahkan tonton videonya sampai selesai. Like kalau Anda suka dengan videonya, dislike kalau Anda tidak suka. Anda juga bisa membagikan video ini jika Anda rasa videonya bermanfaat, atau Anda juga bisa menulis di kolom komentar jika ada hal yang ingin Anda tanyakan. Kali ini kita masih akan membahas tentang update algoritma Google Mei 2022. Apa yang terjadi setelah 1 minggu update berlangsung. Dan di akhir saya juga akan menyampaikan apa yang saya temukan ya di update kali ini. Itu di akhir ya nanti, jadi tonton videonya sampai selesai. Oke, saya akan membagi videonya dalam 3 bagian. Ya, bagian pertama saya akan membacakan dulu bagaimana dari komunitas SEO luar, tepatnya dari website serontable.com. Kemudian yang kedua adalah bagaimana website-website yang kami kelola ya terkena dampaknya seperti apa. Dan pada bagian terakhir kami akan menyampaikan hasil analisa yang kami temukan dari update algoritma kali ini. Oke, kita masuk ke step pertama. Ini dari website serontable.com yang mengambil dari komunitas-komunitas SEO dari luar ya. Jadi kita baca dulu pembukaannya, yaitu dampak SEO pembaruan inti Google Mei 2022. Ya, pekan lalu pada 26 Mei Google merilis pembaruan inti Google Mei 2022 yang telah lama ditunggu-tunggu. Pembaruan benar-benar dimulai dengan cepat dengan 1 ton volatilitas terlihat dalam waktu 24 jam setelah diluncurkan secara resmi. Menurut pendapat saya, ini menurut pendapat Mr. Berry ya yang menulis di serontable.com, pembaruan ini adalah salah satu pembaruan inti yang lebih besar atau pembaruan algoritma Google yang telah kami lihat dalam beberapa waktu, setidaknya dalam hal dampak SEO. Jadi menurut Mr. Berry, ya secara dampak SEO ini jauh lebih besar dari pembaruan-pembaruan sebelumnya. Kemudian izinkan saya membagikan fakta singkatnya. Jika Anda melewatkannya di cerita pertama, dan kemudian yang saya akan membagikan sebagian dari apa yang telah dilihat komunitas SEO dengan pembaruan ini. Oke, ini fakta singkat pembaruan inti luas Google Mei 2022 menurut Mr. Berry. Berikut adalah hal-hal terpenting yang kita ketahui sekarang dalam bentuk singkat ya. Nama pembaruannya adalah pembaruan inti luas Google Mei 2022. Kemudian diluncurkan pada 25 atau 26 Mei 2022. Waktu peluncuran ya diperlukan waktu sekitar 1 minggu atau 2 minggu untuk diluncurkan. Kemudian targetnya ini terlihat di semua jenis konten. Jadi semua jenis konten kena nih di update kali ini. Kemudian penalti. Ini bukan penalti katanya, ini mempromosikan atau memberi penghargaan pada halaman website yang bagus. Jadi kalau website Anda turun, bukan website Anda yang terkena penalti, tapi website yang naik, yang ada di atas Anda itu mendapatkan penilaian lebih dari Google. Kemudian secara global, ini adalah pembaruan global yang mempengaruhi semua wilayah dalam semua bahasa. Ya, jadi bukan hanya wilayah tertentu atau bahasa tertentu, tapi semua wilayah dan semua bahasa terdampak. Kemudian dampaknya ya, Google tidak akan memberitahu saya berapa persentase query atau penelusuran yang terpengaruh oleh pembaruan ini. Discover, pembaruan inti mempengaruhi Google Discover dan fitur lainnya juga cuplikan fitur dan lainnya. Jadi saling mempengaruhi Google Search, Google Discover juga terpengaruh dari pembaruan kali ini. Nah, cara memulihkan ya, jika Anda terkena ini, maka Anda perlu melihat konten Anda dan melihat apakah Anda dapat melakukan yang lebih baik dengan saran pembaruan inti Google. Jadi menurut Mr. Berry, kalau Anda terkena dampak negatif dari pembaruan ini, maka Anda bisa melihat konten Anda dan memperbaikinya sesuai dengan panduan atau saran pembaruan inti Google. Kemudian penyegaran, Google akan melakukan penyegaran berkala terhadap algoritma ini, tetapi mungkin tidak akan mengkomunikasikannya pembaruan tersebut di masa mendatang. Mungkin ini yang kami lihat beberapa minggu terakhir atau semua pembaruan Google yang belum dikonfirmasi. Oke, sekarang kita lihat ya apa yang dibicarakan dari komunitas SEO luar, masih dari website serontable.com. Oke, saat ini kami melihat peningkatan substansial selama Kamis minggu lalu plus 15%, tetapi tampaknya tidak benar. Rasio pentalan sedikit naik sementara laman per sesi sedikit turun. Jadi ini ada salah satu yang justru mengalami kenaikan sekitar 15% terhadap traffic websitenya. Kita
Kita baca lagi yang lain. Saya melihat penurunan besar dalam lalu lintas AS hari ini. Mirip dengan blip satu hari minggu lalu, AS turun 56% dan penelusuran turun 30%. Jadi di websitenya sendiri turun sampai 30% trafiknya. Oke, kemudian berikutnya situs informasi, hiburan, pendidikan berusia 25 tahun yang besar. Nih situs dia nih ya, jadi berisi informasi, hiburan, dan pendidikan, usianya sudah 25 tahun. Saat ini tren turun sekitar 10%. Trafficnya turun sekitar 10% dari dampak algoritma. Oke, itu mungkin dari komunitas SEO luar ya. Komentar-komentar menarik ya dari para praktisi SEO di luar. Bagaimana dengan website-website yang kami kelola? Oke, dari puluhan website yang kami kelola, ada hanya satu website yang mengalami dampak paling buruk. Sisanya naik 1-2 peringkat atau turun 1-2 peringkat. Ini masih wajar ya. Oke, dari website devriansa.net sendiri di kursus SEO sempat turun sampai di kata kunci kursus SEO ya, sempat turun sampai ke 5-6 peringkat 6 lah terakhir tuh. Kemudian kemarin saya lihat terakhir di 1 Juni, jadi ini videonya saya buat di 2 Juni ya. Di 1 Juni sudah naik lagi atau sudah kembali ke 3 besar atau tepatnya peringkat 2. Saya tidak tahu nih hari ini tanggal 2 Juni apakah peringkatnya akan naik lagi atau justru turun lagi. Ya masih kita menunggu karena sekali lagi update-nya masih berlangsung ya, belum dinyatakan selesai. Mungkin 1 minggu ke depan baru akan selesai. Oke, sedangkan dari puluhan website yang kami kelola, baik website kami yang lainnya, kemudian website-website klien, ada tadi salah satu website yang mengalami turun peringkat cukup drastis. Yang tadinya sudah ada beberapa keyword yang sudah naik di halaman 1 Google, saat ini peringkat paling topnya hanya ada di halaman 2. Umur website sudah 1 tahun, optimasinya juga sudah cukup lumayan ya. Tapi peringkatnya mengalami penurunan dan tadi ya yang saya katakan tadinya sudah ada beberapa keyword yang ada di halaman 1, saat ini mental dan tertahan di halaman 2 paling topnya. Jadi apa yang saya temukan dari website-website yang kami kelola? Ya kenapa yang lainnya stabil ya, hanya naik 1-2 peringkat atau turun 1-2 peringkat, kenapa website ini bisa mental jauh? Oke, kita masuk ke bagian terakhir dari video ini tentang apa yang kami temukan atau fakta apa yang kami temukan dari update algoritma kali ini dari hasil menganalisa website-website yang kami kelola. Tadi ya, dari website yang kami kelola hanya ada satu yang mental dan kami sudah menemukan, oh ternyata ini loh, ternyata ini yang salah dari website ini. Apa itu? Nah, jadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mr. Berry ya, tentang katanya tadi kan update-nya ke arah konten, terutama tentang maksud pencarian. Ya, jadi data yang kami temukan adalah, oh ternyata saya salah maksud pencarian. Apa sih maksud pencarian? Saya pernah menjelaskan di video-video saya sebelumnya tentang maksud pencarian. Jadi saat ini Google sudah tahu ketika Anda mengetikkan satu keyword di mesin pencari mereka, mereka sudah tahu nih, Anda ingin mencari konten sharing atau konten jualan. Nah, sekali lagi ketika Anda mengetikkan keyword di Google, mereka sudah tahu Anda akan mencari konten sharing atau konten jualan. Dan parahnya website yang turun tadi ya, kami menuliskan artikel-artikel sharing, padahal maksud pencariannya orang-orang mencari artikel-artikel atau konten-konten jualan. Mereka ingin beli, tapi kami sajikannya konten sharing. Sehingga ketika kami optimasi sebagus apapun, cara optimasinya sama dengan website-website lainnya yang masih cukup stabil peringkatnya. Hanya saja saya salah maksud pencarian ya. Kami salah maksud pencarian. Yang harusnya kami tuliskan konten-konten jualan, justru kami tuliskan konten-konten sharing. Sehingga saat ini peringkatnya turun. Jadi kesimpulannya, ketika saat ini Anda ingin mengoptimasi sebuah website ya, selain memenuhi semua standar SEO-nya, Anda juga perlu memenuhi dari maksud pencarian. Apakah maksud pencarian dari keyword yang Anda tuju itu adalah konten jualan atau konten sharing? Ya, ketika Anda lihat, oh ternyata maksud pencarian ini adalah artikel-artikel jualan, maka Anda buat kontennya tentang jualan atau hard selling. Oh ternyata maksud dari keyword ini adalah konten-konten sharing, maka Anda buatnya konten sharing, jangan konten jualan. Oke, itu saja dari saya. Like kalau Anda suka video ini, dislike kalau Anda tidak suka. Sampai bertemu di konten-konten selanjutnya.